Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Mahbub Holilullah dari mahasiswa program studi Sejarah Peradaban Islam angkatan 24. Di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah pergerakan nasional, yang mana di sini sejarah pergerakan nasional adalah cerita panjang tentang bagaimana rakyat Nusantara bergerak melalui berbagai wadah dan strategi sehingga bisa membangun kesadaran kebangsaan dan juga memperjuangkan kemerdekaan dari adanya penjajahan. Nah, pergerakan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Nah, ia muncul merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor ekonomi, politik, sosial, intelektual, dan juga budaya. Artinya pergerakan ini muncul disebabkan oleh berbagai faktor yang saya sebutkan tadi. Terus untuk menelaah terkait adanya pergerakan itu berarti kita memahami bagaimana gagasan tentang bangsa, hak politik, identitas, dan juga kedaulatan berevolusi dalam konteks kolonialisme Hindia Belanda dan respon berbagai unsur masyarakat. Di sini yang menjadi latar adanya sosial, ekonomi, dan politik itu terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang mana Hindia Belanda tersebut menghadapi transformasi besar, ekspansi ekonomi kolonial, pengembangan perkebunan, dan juga adanya infrastruktur rel dan pelabuhan, serta pembentukan birokrasi kolonial modern. Nah, juga di sini terdapat modernisasi ekonomi itu menciptakan adanya kelas baru, pegawai administrasi kolonial, guru, tenaga kesehatan, dan pegawai swasta yang terpapar pendidikan barat, serta juga informasi politik global. Di desa, tekanan pajak dan kerja paksa itu memicu resistensi tradisional, sementara urbanisasi dan imigrasi itu menumbuhkan jaringan sosial baru di kota-kota pelabuhan seperti Batavia, Semarang, Surabaya, dan juga Makassar. Nah, juga dalam ranah politik, dominasi politik Belanda itu makin dipertanyakan seiring dengan adanya tumbuhnya kesadaran tentang berbagai norma, yang salah satunya yaitu norma hak asasi, kedaulatan, dan juga norma nasionalisme yang merambah lewat koran, majalah, dan juga pertemuan publik. Nah, di sini saya juga mau menguraikan terkait fase awal, yang mana organisasi pendidikan dan juga sosial religius. Pergerakan awal itu banyak berlangsung lewat organisasi modern yang menitik beratkan pada pendidikan, ekonomi, dan reformasi sosial. Contoh pentingnya yaitu organisasi modern Islam seperti adanya SI atau yang disebut dengan Sarekat Islam, dan juga Muhammadiyah, serta organisasi kebangsaan yang berbasis sekuler seperti Budi Utomo yang terjadi pada 1908, yang mana Budi Utomo ini lahir dari kalangan terpelajar Jawa dan menekankan reformasi pendidikan dan kebudayaan. Meskipun awalnya elit dan kultural, organisasi ini membuka ruang bagi wacana kebangsaan dari adanya organisasi Budi Utomo tersebut. Nah, kemudian yaitu Muhammadiyah yang fokus pada pembaruan Islam, yang menghapus praktik-praktik sinkretis dan mempromosikan pendidikan modern, sementara Syarikat Islam yang berkembang pesat di kalangan pedagang kecil dan pengusaha itu menjadi wadah ekonomi dan politik karena memadukan tuntutan ekonomi dengan perasaan sosial. Itu yang merupakan fase awal dari adanya pergerakan tersebut. Terus yang kedua yaitu bangkitnya nasionalisme politik dan juga partai modern. Periode itu terjadi pada 1910 sampai 1920-an. Artinya terdapat 10 tahunan lah menyaksikan adanya transformasi organisasi menjadi lebih politis. Dengan adanya munculnya berbagai partai seperti Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927, meskipun partai itu segera dibubarkan. Nah, dengan munculnya organisasi tersebut itu menandai peralihan menuju gagasan kebangsaan yang lebih jelas dan menuntut perubahan struktural.
Pada waktu yang sama, pergerakan sosialis, komunis, dan juga perjuangan buruh itu mulai mengorganisir massa, terlihat lewat Perserikatan Komunis Hindia Belanda atau yang disebut PKI dan Gerakan Serikat Pekerja. Yang mana kebijakan politik etis Belanda itu mempromosikan pendidikan bagi kaum pribumi secara paradoks dan memperluas basis intelektual nasionalis. Tokoh-tokoh yang terlibat pada saat itu seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, dan Muhammad Nasir mulai merumuskan berbagai gagasan tentang kemerdekaan dan juga gagasan terkait kedaulatan rakyat dan arah negara merdeka. Di sini juga terdapat penjelasan terkait peran dari pers, majalah, dan juga jaringan informasi. Koran dan majalah itu mempunyai peran yang kritis dalam penyebaran gagasan. Jadi media yang digunakan pada masa itu yaitu melewati koran-koran yang seperti pers, majalah, dan juga jaringan informasi lainnya. Media dalam hal itu media bahasa yang digunakan dalam penulisan itu menggunakan Melayu atau Indonesia, Jawa, Sunda, dan bahasa daerah lainnya menjadi sarana pendidikan politik. Mereka menyajikan interpretasi modern tentang hak kebangsaan dan kritik terhadap kebijakan kolonial. Jaringan intelektual juga meluas melalui studi ke luar negeri, terutama ke Timur Tengah, India, dan juga Belanda, sehingga gagasan dari pan-Islamisme dan pan-Asia, sosialisme dan nasionalisme Barat saling berinteraksi dan memperkaya wacana lokal. Pengaruh dari internasional dan Perang Dunia, jadi adanya Perang Dunia 1 dan 2 itu mengubah keseimbangan kekuatan global dan melemahkan kontrol Eropa atas kolonial. Nah, dengan adanya Perang Kedua, khususnya penduduk Jepang memecah struktur kolonial Belanda dan mengakselerasi mobilisasi nasional. Jepang, walau pada awalnya represif, itu membuka ruang terbatas bagi organisasi lokal, membentuk badan-badan administrasi dan pelatihan militer seperti yang disebut dengan PETA, yang kemudian menjadi sumber kader perjuangan kelak. Selama pendudukan pula muncul pengalaman kepemimpinan baru dan jaringan militer sipil yang memainkan peran vital dan proklamasi kemerdekaan. Nah, dinamika antara kaum moderat dan radikal pergerakan nasional bukan monolit. Ia diwarnai berbagai perbedaan strategi dan juga tujuan. Golongan moderat sebagai tokoh syarikat Islam awal, Muhammadiyah, dan juga Partai Reformis, yang mana cenderung mengupayakan perubahan bertahap, menekankan pendidikan, diskusi politik teratur, dan juga adanya kerja sama secara legal. Nah, di sisi lain, kelompok radikal itu termasuk kaum revolusioner atau yang kaum kiri dan beberapa tokoh pemuda itu mendukung aksi langsung. Konfrontasi yang dilakukan itu terkadang berupa kekerasan untuk menggulingkan beberapa penjajahan. Nah, ketegangan itu terlihat jelas menjelang dan setelah adanya proklamasi. Elit politik yang bernegosiasi pada saat itu melawan kelompok pemuda yang menekan untuk tindak tegas. Kedua pendekatan itu saling melengkapi dalam konteks perjuangan nasional. Nah, di sini juga bagi kaum perempuan itu mempunyai peran dan kelompok yang termarginalkan. Nah, dalam sejarah pergerakan nasional tak lengkap tanpa mengenal kontribusi perempuan, yang mana organisasi perempuan seperti ICCIA, Perempuan Putra Indonesia, dan Kongres Perempuan itu memajukan isu pendidikan wanita, kesehatan, dan hak-hak sipil sekaligus memasukkan perempuan ke ranah publik politik. Perempuan juga aktif sebagai pengorganisir, pengajar, jurnalis, dan juga aktivis di berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, kelompok etnis, buruh, petani, dan komunitas daerah itu turut memikirkan agenda ekonomi agraria. Dan juga turut memikirkan terkait pembagian tanah dan keadilan sosial, sekaligus isu yang tetap menjadi akar persoalan negara pasca kemerdekaan. Nah, strategi dengan adanya pergerakan itu meliputi taktik hukum legal, petisi, pertemuan parlemen kolonial, legitasi. Taktik pendidikan dan kebudayaan itu terdapat sekolah, cetak,
teatrikal, serta taktik aksi massa yaitu demonstrasi, mogok, boikot, pemberontakan. Periode antara dua perang dunia itu menunjukkan perpaduan strategi yang mana gerakan legal itu menempuh jalur pengajuan tuntutan dalam sistem kolonial yang terbatas. Sementara jaringan bawah tanah dan kelompok pemuda menggunakan aksi langsung untuk menekankan perubahan. Taktik tersebut itu bergeser lagi pada saat periode revolusi fisik yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1949. Ketika kombinasi diplomasi internasional melalui perjuangan diplomatik di PBB dan negosiasi dengan Belanda dan perjuangan bersenjata menentukan kemenangan kemerdekaan. Jadi proklamasi revolusi dan konsolidasi negara yang mana proklamasi 17 Agustus 1945 itu menandai puncak dari perjuangan, tetapi juga awal tantangan baru yang mana harus membangun negara, menyatukan wilayah yang plural dan menangani warisan kolonial seperti ekonomi yang timpang, struktur kepemilikan tanah, dan jaringan birokrasi kolonial. Periode tersebut terjadi pada 1945 sampai 49, ditandai dengan perang kemerdekaan, agresi militer Belanda, diplomasi internasional, serta mobilisasi rakyat. Setelah kedaulatan dipulihkan menjadi pada 1950. Tugas berikutnya adalah konsolidasi politik, merumuskan berbagai konstitusi, mengelola persaingan politik antar partai, menata ekonomi, dan merumuskan kebijakan agraria serta sosial untuk mengatasi ketidakadilan yang ditinggalkan oleh kolonialisme. Nah, pergerakan nasional itu meninggalkan beberapa warisan gagasan yang terus mempengaruhi politik Indonesia. Konsep kedaulatan rakyat, nasionalisme inklusif yang mencoba menyatukan keragaman etnis dan agama, serta semangat menentukan nasib sendiri. Debat awal antara negara bangsa pusat versus daerah, antara kebijakan ekonomi pro pasar versus redistribusi, dan antara sekularisme versus peran agama dalam negara, itu semua bermula atau dipertajam dalam fase pergerakan. Banyak tokoh pergerakan juga meninggalkan tradisi keilmuan seperti tulisan, manifesto, pidato, jaringan institusional yang menjadi sumber referensi bagi generasi berikut. Nah, jadi kita mempunyai kepentingan untuk mengingat bahwa narasi resmi tentang pergerakan sering disaring oleh kepentingan politik pemenang. Sejarah pergerakan memiliki banyak suara yang dipinggirkan, sejarah lokal, kontribusi kelompok etnis non-Jawa, peran perempuan, serta praktik perlawanan non-elitis. Jadi pembacaan kritis terhadap arsip-arsip kolonial, catatan koran, dan ingatan lisan atau yang disebut dengan oral history memadukan sejarah politik dengan sejarah sosial, mikrosejarah, dan studi transnasional untuk menangkap kompleksitas pengalaman kolektif. Pembelajaran untuk masa kini, apa yang menjadi pembelajaran dari adanya tersebut, yaitu studi sejarah pergerakan itu begitu relevan untuk memahami tentang kontemporer. How to build inclusive nationalism, manage economic inequality, and maintain democratic space. Pelajaran utama meliputi pentingnya pendidikan politik, jaringan sipil yang kuat, kemampuan beradaptasi strategi, legal budaya aksi massa, serta perlunya membangun narasi kolektif yang mengakui pluralitas pengalaman. Selain itu, sejarah mengingatkan bahwasannya kemerdekaan formal tidak otomatis menyelesaikan persoalan struktural. Kebijakan distributif dan demokratis institusi tetap diperlukan. Jadi itu penyampaian dari saya dari uraian materi terkait adanya sejarah pergerakan nasional. Saya Mahbub Fadilullah dari mahasiswa prodi Sejarah Peradaban Islam. Ingin mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan baik dari tutur kata ataupun yang lainnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.